Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 5 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Hakim dari Semua Orang. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari Sabat Tuhan yang suci. Kami siap dengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita dengan judul Hakim dari Semua Orang. Dan ayat firman Tuhan Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya." Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat. Tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Tuhan menuntut agar api kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun setiap orang bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati mereka sendiri dengan saksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, hati mereka perlu diubah sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran kita, akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak diperlukan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah yang mereka terima. Mereka tidak tahu nikmatnya bekerja sama dengan pekerja ahli. Tidak ada spiritualitas dalam pekerjaan mereka yang melayani dirinya sendiri. Motif yang sama, aspirasi yang sama, inspirasi yang sama, keinginan untuk dianggap pintar oleh orang-orang menguasai hidup mereka. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipersatukan dengan Kristus tidak bekerja untuk upah mereka sendiri. Dengan bekerja bersama Tuhan, mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat dan akan mengadili setiap kasus, karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir dan
mereka yang telah ditempatkan di tempat terendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Jadi Yesus adalah hakim untuk semua orang. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, Yesus akan mengadili dan secara adil akan mengambil keputusan. Ketika kita melakukan pekerjaan atau tugas untuk Kristus, maka yang kita buat sebenarnya adalah mewakili Dia. Jadi kalau kita buat kepada manusia, itu sama dengan kita buat bagi Kristus. Ada banyak pekerjaan yang kita boleh kerjakan setiap waktu. Tetapi kiranya pekerjaan-pekerjaan itu akan mengarahkan kita bekerja untuk Kristus. Ada orang-orang di sekeliling kita, yaitu mereka yang mungkin dalam permasalahan-permasalahan, maka kita akan membawa mereka kepada hakim yang adil, memperkenalkan hakim yang adil kepada mereka, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi penilaian kita manusia bisa salah, tetapi Yesus adalah hakim menilai kita dengan keadilan. Biarlah pekabaran di pagi hari ini akan menjadi bagian kita dan sebagai perenungan, kapan terakhir kali saya mendengar tepuk tangan surga untuk suatu tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik, mungkin orang tidak memuji kita, dan itu juga tidak boleh kita terima sebagai pujian hanya karena manusia. Tetapi biarlah Tuhanlah yang memuji apa yang kita buat. Tuhanlah yang akan bertepuk tangan oleh karena kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Yesus, nama di atas segala nama, akan menjadi bagian kepada kita sepanjang hari ini. Tuhan berkati pekabaran di pagi ini, dan mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang indah hari ini. Kiranya boleh menguatkan kami, menuntun kami menjadi umat Tuhan yang setia. Kami doakan semua yang kami buat pada hari ini, di hari persiapan menjelang Sabat, bila kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan, bahkan Tuhan berikan kepada kami. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.